apa yang memprovokasi penulisan buku ini. Ketika menulis buku ini, audiens yang dibayangkan hampir semua perempuan itu mempunyai paradoks dalam dirinya. Nah, bagi saya kalau misalnya dipandang feminisme itu dipandang sebagai bukan lagi konsep jenis kelamin, maka itu perlu. Kenapa? Setidaknya di ruang keluarga kita. Coba Bapak, filosofis memang. Sentrum itu ada, tanda kutip itu pink. Itu penggambarannya Amin mewakili semua perempuan. Lalu misalnya, kalau ada perempuan yang ingin menjadi hitam, perempuan yang ingin menjadi putih. Ya itu yang saya mau tanyakan, itu pink siapa sih itu pink ya? Ini kalau penggemar Blackpink mendengar ini, mereka akan protes ini. Katanya akan dihujat. Tinggal aja ini. Oh ya, kita mulai ya. Oke. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk kakanda-kakanda sekalian. Malam ini seperti yang minggu lalu kita rencanakan, kita sudah kedatangan bintang tamu yang secara spesifik akan mengobrolkan tentang bukunya yang berjudul Epicentrum. Malam ini langsung penulisnya yang hadir. Ya, kita di sini cuma ngobrol santai aja ya. Jadi ada mungkin beberapa pertanyaan, kemudian dikembangkan dan sebagainya, diobrolkan dengan santai. Nah itu diferensi ya. Jadi kita mengobrolkan hal-hal yang sifatnya keseharian dan akrab dengan diri kita ya. Nah malam ini karena Kak Amin ada bersama kita di antara kita ini, kita akan mungkin mulai saja untuk obrolan kita terkait bukunya yang terkenal, yang sempat viral ya di sosial media, Epicentrum ya. Kalau tidak salah persembahan untuk gadis pink. Mungkin sebelum Kak Anca mulai mengulas lebih jauh terkait buku Kak Amin ini, mungkin saya mau bertanya dulu langsung ke penulisnya ini. Pertama, apa sih yang melatar belakangi Kak Amin menulis Epicentrum ya? Karena kan biasanya buku itu selalu lahir dari medan kontekstual. Jadi dia bukan sesuatu yang lahir dari sesuatu yang kosong ya. Selalu ada latar belakang sosiologis atau ideologis di belakangnya. Ya, mungkin itu dulu Kak Amin ya. Silakan Kak Amin dulu sebagai pembuka obrolan kita malam ini. Ya, ada pernah saya baca dan saya teringat bahwa sebenarnya karya sastra itu adalah karya ilmiah yang paling otentik sebenarnya, kan ada perpaduan dari sisi sesuatu yang empirik dari teori-teori, kemudian dari pengalaman. Jadi ada dua hal yang membuat karya sastra itu kuat. Pertama dari persinggungan teori-teori yang kita baca atau persinggungan ideologi dari buku, kemudian bagaimana kita meramunya dengan sebuah imajinatif yang lahir dari pengalaman subjektivitas seseorang. Nah, sebenarnya lahirnya Epicentrum ini adalah saat itu tadi pengembaraan seorang Amin DB tentang feminisme, karena saya lebih akhir ini saya lebih suka membaca tentang buku feminisme, dan hampir semua karya saya, baik itu dia film atau apapun itu, selalu berbicara tentang konsep feminisme. Nah, dan saya tertarik pada wilayah itu. Dan sebenarnya saya tidak punya keinginan untuk menulis pada ranah feminisme, tapi kemudian itu ditarik dengan sendirinya, imajinasi itu menarik saya pada ranah itu, pada ranah buku feminisme. Kenapa feminisme Kak Amin? Kenapa bukan terkait misalnya filsafat, atau misalnya kan Kak Amin sedang gandrung atau misalnya sedang suka baca buku-buku tentang feminisme. Kenapa itu? Ya. Apa ketertarikan tak di situ? Kenapa harus buku feminisme gitu ya? Kan ada banyak ragam jenis bacaan. Karena pertama dia unik, dan saya kira bahwa
saya teringat ini, ketika kata Rasulullah, ketika kamu menikah, itu akan mendapat makam yang lebih sempurna. Dengan artian kata perempuan ini memang dasar dari perjalanan spiritual itu, meskipun perempuan sebagai ranah politik, ranah kekuasaan dijadikan sebagai pergesekan itu sampai kepada saya lebih dulu kepada perempuan itu adalah perjalanan spiritual kita sebenarnya. Jadi saya lebih ternyata betul itu yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa ketika kamu ingin lebih dekat dengan perjalanan spiritual, maka menikahlah. Atau ada perempuan yang menjadi pendamping keseimbangan itu sendiri. Entah itu menikah atau tidak menikah. Masya Allah. Iya. Artinya dengan banyak membaca buku-buku feminisme, banyak mengetahui di dalam pengetahuan tentang perempuan, itu sudah separuh jalan kita menuju tangga spiritualitas ya, seperti itu. Iya. Ada pernah saya dengar itu membahas tentang filsafat perempuan. Kenapa kita tidak bicara tentang manusia saja seutuhnya? Tentang filsafat perempuan itu sama saja dengan melakukan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Kenapa kita tidak ngobrolin tentang manusia aja seutuhnya? Mungkin ada komentar dari Kamin. Kalau saya juga ada buku dari kalau saya penulisnya Muhtar Mutahari, filsafat perempuan. Kalau saya tidak sepaham dengan itu, kalau kita kemudian mengatakan kenapa kita terus harus berbicara tentang perempuan, apakah itu bukan pemetakan atau diskriminasi sebenarnya? Ya, kalau kita kembalikan lagi ke budaya kita, ke budaya Makassar, itu sebenarnya lebih bagaimana kemudian perempuan itu menjadi ikonik sebagai keseimbangan spiritual, keseimbangan alam semesta. Jadi perempuan tidak hanya berbicara tentang pemetaan. Di dalam Al-Quran pun tidak ada perbandingan antara laki-laki dengan perempuan. Yang membandingkannya adalah titik kemanusiaan itu tadi. Jadi bagaimana kita mencoba titik kemanusiaan. Jadi bagi saya untuk membincang perempuan, justru saya lebih menemukan sesuatu yang empuk dalam perjalanan bagaimana kita menghargai kemanusiaan itu sendiri. Saya selalu menguar kalau bicara filsafat perempuan. Ya, itu memang makammu di situ kalau kamu itu. Jadi nggak mungkin itu ya. Jadi itu makom biologis kalau itu. Kalau itu makam biologis. Makom spiritual. Kayak saya butuh sedikit pencerahan ini dari epicentrum kayaknya. Mungkin ya. Enggak, ini buku kedua ya. Buku kedua. Oh iya, ini buku kedua. Buku kedua. Buku pertama itu Keinginan Batin. Ya, itu ya, Keinginan Batin itu. Iya, betul. Nah, ini buku kedua, berarti ini anak intelektualnya. Oh, yang pertama itu laki-laki, yang kedua ini perempuan. Kayaknya dia nggak perlu itu jenis kelamin kalau kelamin. dia. Iya. Nggak penting itu jenis kelamin. Itu visioner sekali itu kalau orang tidak bicara lagi jenis kelamin itu. Futuristik itu, futuris. Kenapa futuristik? Ya ke depan nanti nampaknya kalau melihat tren ini, kalau melihat pola apa yang disebut dengan jenis kelamin itu tidak terlalu relevan ya di masa-masa yang akan datang itu. Kalau kita bicara AI, jenis kelamin itu nggak ada kan. Jadi ini yang ada di tengah kita ini adalah penulis yang visioner gitu ya, penulis yang futuristik. Ketika menulis itu dia menulis tentang 1000 tahun yang akan datang. Saya baca bukunya itu saya kaget-kaget itu karena di halaman-halaman awal itu sudah 4 atau 5 filosof yang tampil gitu ya. Ada filosof yang tidak
yang belum familiar ya mungkin di bapak-bapak diferensia ini ya. Bell hook itu. Tahu itu? Pak Saya baru dengar. baru dengar ya, itu Baru buku ini dengar. sudah mengutip itu bell hook itu. Apa ini apa namanya beruntung ini menghadirkan apa namanya penulis kita Penulisnya ini. langsung. Iya, penulisnya langsung, gitu kan. Nah, soal teknis lainnya misalnya transparan itu hubungi saya aja itu ya. Iya. Oh, gitu. Ya, iya. Kirim aja nomor rekeningnya. Ini masih di masih aktif di apa namanya itu di Sanggar Seni itu ya? Atau Masih, memang itu sudah jalan hidup itu? Ya, itu bagian dari jalan hidup Kak. Kemudian kan Sanggar juga ini sudah membuka perpustakaan Kak. Oh ya. Ya, Oh, jadi keren. Ataraksia, kemudian ada Sekolah Sastra. Dan Sekolah Sastra itu mengelola perpustakaan dan Perpustakaan terbuka itu. ya bagi anak IPM atau apapun itu datang diskusi-diskusi, baca buku. Wah, mantap mantap. Jadi memang jalan hidup itu ya? Ya, Ya, itu seni. Bagiannya adalah sastra itu ya? itu. Oh ya, keren. Jalan hidup apa? Berarti ya sudah di situ itu ya. Apa namanya? Hidup akan berjalan di situ dan selesai di situ. Ya, sepertinya begitu, Pak. Karena kan bagi saya berkesenian itu adalah cara cara kita belajar tentang filsafat, tapi lebih kepada lokal kita itu lebih ke sana Kak, arahnya. Oh ya, ya. Jadi bacaan itu sebagai pendukung sebenarnya untuk kita melakukan karya-karya untuk bisa kita pertanggungjawabkan secara intelektual dan sebagainya. Itu pendukungnya sebenarnya. Tidak bisa pisah antara Ya. perpustakaan dan kesenian. Ya. Ini Ataraxia ini apa namanya itu fokusnya di seni lokal itu ya, kebudayaan lokal. Tapi kemudian di apa Kak, meskipun bungkusannya sangat kontemporer, tetapi isi di dalamnya itu ya spirit lokal itu, Spirit lokal kelokalan. itu. Kenapa memilih yang lokal itu? Kalau kita berbicara bukan kalau lokal itu Kak, lokal wisdom itu bukan kehampaan sebenarnya. Jadi kalau ya jadi kalau kita berkarya hanya murni kontemporer, bagi saya itu mewah tetapi tidak berisi. Oh ya, kosong. Ya, kosong Kak. Beda kalau misalnya ada sisipan lokal, karena bagi saya lokal itu syarat dengan makna, syarat dengan pengembangan spiritual, moral dan etika. Nah di situ perannya Kak. Dalam ini dalam. Ya, yang lokal ini yang Makassar ya, Ya, makasih. Makassar. Itu apa namanya itu artefak budaya Ya. Makassar gitu ya. Itu yang digali, dikembangkan gitu ya. Tapi bagusnya itu di Ataraxia ya Kak. Ya. Karena sebelum kita melakukan karya, baru bentuk ide atau naskah itu sudah diperdebatkan. Ya. Itu bagusnya. Pertama ada dari sudut pandang sosiologi, misalnya Bung Hamra. Ya. Kemudian ada Hanifa dari perspektif psikologinya. Kemudian teman-teman yang lain. Dan bagi saya itu luar biasa. Jadi bagaimana kita ini membungkus budaya lokal dengan pengetahuan-pengetahuan yang membackup. Jadi sebuah karya yang menurut saya ya luar biasa sih. Ya. Berarti memang ini Ataraxia sudah bekerja dengan parameter-parameter keilmuan gitu ya. Ya, multidisipliner. Jadi ya keilmuan yang multidisipliner. Jadi bukan sekedar Imajinatif.
semata. Ya, imajinasi semata gitu ya. Oh ya, keren, 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 keren. Nah, ini penting untuk kita tahu bahwa yang hadir di tengah-tengah kita ini ya, aktivis literasi, aktivis budaya gitu ya. Itu perlu ya. Nah, ini kembali ke buku. Kembali ke buku itu tadi kan sudah dimulai apa yang memprovokasi penulisan buku ini atau apa kegelisahan itu yang memprovokasi buku ini tadi sudah dimulai. Kita apa namanya kita melangkah ke apa yang ada di kepala Samin ini ketika menulis buku ini, audiens yang dibayangkan, pembaca seperti apa yang dibayangkan, atau tidak ada yang dibayangkan pembaca seperti apa, ya saya menulis saja. Awalnya saya di pikiran saya Kak, Enggak, ini jangan-jangan yang dibayangkan ini pembacanya adalah pembaca yang patah hati, pembaca yang orientasinya nih pembaca nih cocok dibaca oleh ukti-ukti. ping ya. Hijab, kemudian dia ikut kajian ya. Karena kan feminisme itu sebenarnya orientasinya itu untuk orientasi pembebasan dari ideologi patriarkal ya seperti itu. Nah, benar. Apa model pembaca seperti itu yang dibayangkan gitu ya. Sebenarnya Kak, kalau saya tidak berpikiran itu, maksudnya tidak berpikiran siapa yang cocok baca, bahkan bagi saya ya semua kalangan bisa membacanya. Ini buat saya bagaimana buku ini bisa dibaca oleh semua kalangan. Tetapi kemudian mungkin ya jadi tidak juga bisa dipungkiri bahwa memang karena persentuan kita mungkin ya, persentuan saya dengan IPM yang dekat dengan IPM, dekat dengan orang yang hijab, akhirnya motivasi itu menjadi cerminan awal Kak, cerminan awal. Tapi di persentuhan realitas saya Kak, lebih banyak bersentuhan dengan orang yang perempuan merokok, dan saya lebih srek ke sana Kak. Cuma saya ingin begini Kak, ingin mengatakan bahwa paradigma saya yang selama ini tentang perempuan perokok, perempuan tidak pakai hijab, itu lebih apa? Secara moral lebih hancur kan, lebih tidak. Ternyata itu salah Kak, itu keliru. Nah, makanya di buku ini saya mencoba untuk menamai semua perempuan itu pink. Jadi tidak ada pemetakan perempuan pink itu adalah orang yang berhijab. Ya itu yang saya mau tanyakan, itu pink siapa sih itu pink ya? Sebenarnya itu, pink itu hanya nama yang saya berikan kepada tidak mengklasifikasi perempuan. Jadi semua perempuan pink. Berarti itu imajiner. Itu imajiner. Iya. Jadi pink itu sosok yang imajiner. Jadi bukan sesuatu yang apa ya, mereka pada satu atau sekelompok manusia, tidak sekelompok manusia perempuan. Tapi di pink yang imajiner itu dipicu oleh tadi itu pertemuan atau perjumpaan dengan perempuan yang dalam masyarakat kita itu cenderung dilihat sebagai jenis yang secara moral berkekurangan gitu ya. Ini saya kesulitan mencari apa namanya itu kosakata yang pas untuk itu ya. Dipicu dari situ gitu ya. Bahwa kita selama ini keliru kalau melihat perempuan-perempuan yang demikian itu sebagai perempuan yang berkekurangan secara moral gitu ya. Nah, lalu hadirlah sosok perempuan yang imajiner bernama Pink itu ya. Saya nanya tuh, ini Pink ini siapa ini sampai bikin seorang qori, pembaca Al-Quran yang fasih gitu ya, dari pelosok sana gitu ya, dari tempat yang sepi di sana, tiba-tiba jadi filosofis begini gitu. Saya kira itu sosok yang real itu ya.
Jadi di situ kan ada perempuan pink paradoks. Jadi saya mencoba menggambarkan bahwa di kelembutan itu ada mau kan begitu. Jadi bukan hanya hampir semua perempuan itu mempunyai paradoks dalam dirinya. Apa itu paradoksnya apa? Misalnya begini, dia tidak suka manis, Ya. tapi di lain sisi dia suka itu, atau penampakannya manis kemudian pahit. Jadi ada dua sisi yang setiap yang terkadang muncul di deretan itu, Pak. Baik itu dia baik itu dia orang baik atau jahat. Makanya saya generalkan bahwa perempuan itu lembut tetapi dia mematikan. Jadi ada dua sisi pada perempuan. Ya, pada sosok perempuan, dan itu paradoks ya. Itu negatif atau itu ya netral aja itu ya. Dua sisi itu ada pada dua sisi yang paradoks itu ya. Sisi yang paradoks itu ada pada sosok perempuan, itu netral aja gitu ya. Gak bisa kita hukumi sebagai baik atau tidak baik gitu ya. Tapi Laki-laki juga bisa begitu, Kak. iya, laki-laki juga. Laki-laki kan biasanya dipersonifikasi kasar. Di era sekarang kan Ada satu sisi juga dia bisa lembut, sehingga kata paradoks sebenarnya tidak, bagi saya tidak tepat kalau hanya menggambarkan ada lembut ada kasar. Laki-laki juga demikian. Saat yang kedua misalnya, kalau ada tersinggung ini sebagai laki-laki lembut. bukan kak untuk mencari kosakata yang lain selain kata paradoks, apalagi bukan sampling, apalagi misalnya percontohannya adalah laki-laki perempuan yang dianggap selama ini lembut bisa berlaku tanda kutip seperti laki-laki. Bukankah itu juga sebaliknya, laki-laki juga yang dipersonifikasi tidak ada kelembutan, tapi di satu sisi juga ada kelembutan, sehingga sebenarnya perempuan pink itu di mana letak paradoksnya? Karena kalau dia dibandingkan, kita melakukan perbandingan, itu juga ada di laki-laki. Pink, googling dulu. Sederhananya mungkin juga kalau di buku itu tuh misalnya sederhananya ya. Kalau misalnya kalau ini yang saya makan, saya bilang penyangka. Tetapi saya lahap itu makanan. Ya. Itu paradoks. Iya, kalau saya Oh ya. Nah itu itu balala namanya. Gitu. Jadi ada sesuatu yang misalnya kita tidak Itu pemalu tapi balala ya. Iya. Iya. Ya, tapi itu dari penulis ya, paradoks yang dimaksudkan di situ ya itu tadi gitu ya. Ada dua sisi dalam setiap manusia. Yang saya baca juga, jadi kan saya sudah baca juga, Bujamin. Satu itu tadi, saya memahami feminisme itu melepaskan label-label atau atribut kepada perempuan. Lalu kalau penjelasannya misalnya ada perempuan pink, bukankah itu bukan mencederai, tapi bukankah itu melepaskan semangat dari feminisme itu sendiri? Kan perempuan ingin menjadi dirinya sendiri. Yang menjadi face to face-nya sebenarnya perempuan adalah laki-laki dan perempuan yang memberikan label dan keterbatasan kepada perempuan itu sendiri, sehingga gerakan feminisme lahir. Nah, sementara di epicentrum itu ada tanda kutip itu pink, itu penggambarannya Amin mewakili semua perempuan. Lalu misalnya kalau ada perempuan yang ingin menjadi hitam, perempuan yang ingin menjadi putih, kalau perempuan pink mau jadi hitam itu tinggal berjemur aja itu. Enggak. Itu pengikut Blackpink kalau seperti itu.
dia pengikut Blackpink. Oh iya. Iya. Korea. Dia K-pop itu, K-popers itu ya. Ini kalau penggemar Korea ini ya. Ini bosnya. kalau penggemar Blackpink mendengar ini, mereka akan protes ini. Mas Amin akan dihujat. Tinggal dikat aja. Tinggal Oh, iya. dikat aja ini. Yang paling duluan protes ini Padli. Dia akan penggemar beratnya ini Blackpink. Blackpink ya. Iya. Blackpink. Mungkin ada Paradoks dulu ya, mungkin- tadi itu apa? mungkin ada yang mau Ya. disampaikan. KBBI. Dulu dulu Cak, dulu. Kalau di Dulu, KBBI paradoks. itu, kalau di KBBI itu paradoks itu pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran atau ya itu sifatnya paradoks. Ya. Itu KBBI. Kalau di AI itu ya AI dia bilang ChatGPT. ya, paradoks adalah pernyataan atau situasi yang seolah-olah bertentangan dengan logika atau harapan, tetapi sebenarnya mengandung kebenaran atau memiliki makna yang lebih dalam. Seperti itu. Ya. Oh iya, sama aja itu. Sama saja. Sama saja. Kurang lebih seperti yang disebutkan juga oleh Bali tadi itu ya. Teruskan yang itu ya. Jadi pada diri yang bernama perempuan itu ada paradoks itu ya. Dan itu ingin direpresentasikan lewat sosok gadis kecil bernama Pink Jadi gitu ya. iya. Ya, tapi ini harus kita pertegas kembali. Jadi Pink itu imajiner gitu ya. Jadi bukan sosok yang real. Ini puitis sekali nih, apa namanya? Puitis sekali nih. Dia Puitis sekali ini. Pilihan diksi. ya, pilihan diksinya nih puitis sekali tuh. Itu Kalau saya perempuan saya sudah jatuh cinta. Iya. Kalau Denlau perempuan, dia sudah melamar. kenapa feminisme? Itu tadi sudah ditanyakan ya secara sepintas gitu ya. Kenapa feminisme itu dan apa kita perlu itu masih perlu nggak kita itu dengan Teori feminisme, teori konsep gerakan gitu ya, atau konsep gerakan. Di atasnya feminisme kan ada ekofeminisme. Di atas ekofeminisme itu ada gender ya. Dan di gender itu berhenti konsep tentang laki-laki perempuan itu. Bapak ini jangan bikin hierarki kayak begitu. Oh enggak, saya Ada yang parah tuh. lompatan bacaan saya ketika misalnya membaca feminisme selalu ada istilah-istilah yang menjadi lawan atau tandingan dari istilah sebelumnya seperti itu. Oh gitu. Nanti kita di demo bukan hanya oleh K-popers tapi juga aktivis. Ya, feminis ini bahaya. Oh, ada Ya, apa-apa. bukan hierarki itu ya, bukan hierarki itu ya. Itu Ya, bukan hierarki. itu hanya apa varian-varian dari gerakan pembelaan terhadap perempuan gitu. Perempuan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, Kak. Nah, pertanyaan tadi itu masih butuh nggak kita itu di era kita ini ya Yang serba digital, serba AI. dan kita sudah mulai diinfiltrasi oleh jenis lain gitu ya. Namanya humanoid, itu robot humanoid, Humanoid. ya kan? Ketika ada orang yang mau menikah, kita masih perlu dia bertanya tentang jenis kelamin itu, ya kan? Ketika robot humanoid itu masuk ke dalam kehidupan kita, atau misalnya seperti hologram gitu ya, masih relevan nggak kita bicara ini feminisme? Bagaimana mungkin dari Mas Aminnya? Gimana? Ya. Masih relevan kita bicara pink itu? Ya, kalau bagi saya pribadi sih sebenarnya kan berbicara terdepan atau tidak terdepannya, ini kan hanya sebuah teori yang kemudian orang-orang menyorakan tentang konsep feminisme itu. Dan itu kan biasanya saya coba lihat lebih banyak
perempuan yang menyuarakan tentang hak feminisme itu. Pun ada laki-laki hanya sebagian kecil menyuarakan tentang. Padahal kalau kita mau jujur bahwa konsep feminisme itu sebenarnya tidak ada pembelaan antara laki-laki dan perempuan. Semua bisa kemudian berbicara tentang itu, kan pada hakikatnya titik kemanusiaan itu yang mau diperjuangkan. Jadi bukan lagi berbicara tentang konsep jenis kelamin, apakah itu dia laki-laki atau perempuan. Nah, bagi saya kalau misalnya dipandang feminisme itu dipandang sebagai bukan lagi konsep jenis kelamin, maka itu perlu. Kenapa? Setidaknya di ruang keluarga kita. Coba Bapak filosofis memang. Wah, apa ini? Di dalam keluarga ada. Dia tetap bisa filosofis begini nih karena itu tadi sampai sekarang dia memutuskan untuk tidak jadi saya menyebutnya. Ya, apa itu? Begitu ya, jadi itu feminisme itu bukan perjuangan jenis kelamin gitu ya, tapi perjuangan tentang kemanusiaan. Manusia. Ya. Itu yang di awal saya sebut, kenapa kita tidak bicara tentang manusia yang mungkin Kak Amin ingin jawabannya ini. jawabannya. Nah, ini itu kan kalau kita baca sampai selesai itu endingnya itu di epicentrum adalah perjalanan spiritual sebenarnya. Jadi lebih dalam lagi. Iya, Pak. Karena semuanya misalnya kadang kita ingin menghujat apa itu secara sadar atau tidak sadar dengan perempuan di luar dari yang paling terdekat dengan kita. Tapi ketika kita berkaca kembali dalam keluarga, misalnya ibu. Jadi saya selalu itu di situ patokannya. Di bagian terakhir itu selalu berpatokan kepada sisi positif seorang ibu sebenarnya. Bahwa perempuan seperti ini lah, ya kan? Kita harus ini dulu, kita harus bicara sosok Pink itu ya. Ya. Kita harus mengidentifikasi Pink ini. Meskipun dia imajiner ya. Iya, ya. Tapi kan tentu dia punya apa namanya itu punya sosiologis. Iya, yang bisa diidentifikasi gitu ya. Nah itu Pink itu apa namanya itu, apakah dia tomboy, apakah dia kemayu, apakah dia pemarah, apakah dia dan seterusnya gitu ya. Nah itu kalau Pink Pink juga namanya juga Pink, jadi sesuatu yang lembut, sesuatu yang kemayu itu kan, yang kemayu, Enggak, kemayu itu kemayu bukan kemanyung. Kemudian sebenarnya saya juga tidak tahu waktu menulis buku Epicentrum ini. Kamu kan awalnya bukan Epicentrum, Kak. Jadi saya belum memberikan judul. Jadi beruntungnya saya awalnya apa kalau begitu? Belum ada, Kak. Jadi belum ada. Iya. Belum ada. Ya, jadi ditulis saja dulu gitu kan? Aja dulu, kemudian saya baca. Berarti judul yang pertama Epicentrum aja memang. Iya, saya cari judul yang lebih yang lebih keren istilahnya. Tidak. Jadi Epicentrum itu bagi saya mewakili dari semua sub pembahasan dari setiap halaman. Itu menariknya kan selama saya menulis itu, Kak, itu banyak hal yang datang, maksudnya banyak hal yang datang bercerita. Perempuan atau laki-laki? Perempuan, banyak perempuan yang datang bercerita tentang kisah hidupnya kan. Itu faktual atau imajiner juga itu? Yang datang itu? Faktual dia bercerita. Artinya ini berarti Epicentrum itu berangkat dari kisah-kisah atau patahan kisah-kisah IMDb gitu. Jadi ini
apa namanya itu realitas-realitas yang dijumpai gitu ya, kemudian diabstraksi. Nah, lalu lahirlah itu sosok Pink itu ya, sebagai representasi dari berbagai orang diri ya. sosok. Oh, ya. Bahwa saya begini, anggapan saya Kak, dari Ya. beberapa sosok itu yang datang, semua punya sisi kelembutan yang membuat kita menjadi secara kemanusiaan tergugah. Ya. Itu yang membuat meskipun seganas apapun hidupnya, tapi ada sisi kemanusiaannya yang dia Yang menjadi yang lembut. Nah itu yang membuat hampir juga saya menyalahkan diri kita sebagai laki-laki pada saat ada hal yang bangsa Kenapa Bali ini seperti mensacrifice itu sisi lembut itu. Sacrifice itu apa, Matu? Menandai. Mensacrifice itu menandai. ya sisi lembut itu. Iya, kenapa itu? Kenapa memilih itu? Di awal buku itu saya berbicara tentang sejarah. Ya benar. Di awal buku itu saya berbicara tentang bagaimana sejarah tidak lagi penting dibincangkan ketika dibandingkan dengan perempuan. Wah, ini ahli dosen sejarah ini bisa tersinggung ini. Nah, sejarah itu kemudian Pak, ini kan yang ada sekarang ini musik Daika. mungkin juga karena terpengaruh dengan naskah-naskah yang sebelumnya saya tulis Pak, dengan naskah Bali dan sebagainya. Nah, naskah Bali itu selalu bercerita tentang bagaimana perempuan Makassar itu. Jadi kita selalu identikkan perempuan Makassar itu adalah mempunyai sisi kelembutan. Sisi kelembutan itu akhirnya kelembutan itu menjadi melekat pada siapapun perempuan. Siapapun perempuan. Nah, gitu. Dari situ garis besarnya. Kenapa saya selalu memberikan kelembutan kepada perempuan? Ya. Karena kalau dia perempuan, kenapa penting melekatkan kelembutan itu sebagai penanda? Iya, identitas. Jadi Ya, ada identitas lokalnya. Penting. Kenapa penting itu? Bagi saya, saya Kak, kalau karena lebih apa yang membuat Bali ini merasa penting untuk menyuarakan kembali bahwa kita membutuhkan itu sisi kelembutan itu ya? Itu perempuan. Karena kan kalau kita berbicara perempuan pasti kan itu Kak, selalu kelembutannya. Kalau laki-laki kan lembut dalam kata bersamakan itu kan kemain. Persoalannya dalam sejarah dunia, kelembutan perempuanlah yang menjadi penyebab pertama mereka mengalami intimidasi. Kelembutan perempuanlah yang kemudian ini serius ini harus ada referensinya. Referensi. Iya, cari di Google dulu. Nah, kalau kita bicara kelembutan ya, kalau kita bicara kelembutan itu sebenarnya bentuk penghalusan dari intimidasi atau nomor duakan atau membuat perempuan menjadi kelas kedua setelah laki-laki. Jadi kelembutan itu bisa jadi dimaknai sebagai ketundukan. Misalnya panggil aku Kartini saja yang ditulis oleh Pramodia itu selalu memberikan istilah kelembutan itu sebagai kelemahan seperti itu ya. Kalau kita lembut sinonim dengan lemah seperti itu. Sinonim Jadi dia dengan lemah gitu. Dia bukan sesuatu yang pure dari dalam ya, tetapi itu bisa jadi adalah bentukan dari laki-laki seperti itu. Kultur budaya seperti itu. Konstruksi budaya. Lembut itu apa? Cari googling dulu.
Lembut ya. Nah ini Ya. penting ini. Lembut mungkin lebih luas ya. Ya, 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 definisi lembut itu lunak, halus, lemas, ya. lemah. Seperti itu. Itu Tapi kalau kita kan tahu di cocok yang dibahasakan oleh Carlo memang identik dengan ketundukan. Jadi kelembutan itu Yeah. identik dengan ketundukan, kepasrahan sebenarnya, kepasrahan. Dan bagi kita di Makassar ini yang kemudian dibungkus dalam sebuah budaya. Sampai sekarang juga saya masih mencari itu, Kak, mencari kan selalu berpatokan kepada tari Pakarena itu. Jadi tari Pakarena itu sebagai sebagai identitas keperempuanan Makassar kita. Bagaimana dia menari dengan lembut dan sebagainya, sebagai keseimbangan kosmologi. Kalau bahasanya teman-teman ada hubungan antara bumi bagian bawah dengan atas, jadi ada perpaduan itu. Yin yang Ya. itu dalam Ya. Taoisme ya. Ya, Dalam tapi Taoisme. itu masih perlu cukup di cross check dan kita kaji bersama tentang itu. Cuma selalu memang melekatkan bahwa perempuan itu memang di situ di kelembutannya itu dia. Itu identitas. Jadi bukan berarti kita mencoba untuk mengkelas-kelaskan tentang karena kalau kita belajar tentang omong perempuan, berarti laki-laki harus memang belajar untuk bagaimana dia mencoba berlemah lembut kepada perempuan. Oh ya. Di situ sebenarnya, di situ sebenarnya poinnya sebenarnya. Jadi bukan berarti kita mau mengkelaskan, bukan berarti kita mau ya ini kelas perempuan lembut, ini kelas laki-laki, tidak. Tapi pada dasarnya kan semua punya sisi kelembutan, sisi kekerasan, laki-laki dan perempuan pun sama. Nah itu Pink itu ya, dengan menampilkan Pink sebagai personifikasi kelembutan ya. Nah, itu bukan berarti menunjukkan bahwa perempuan itu lemah gitu ya. Ini ada, saya kutipkan dulu ya, halaman 66 ya. Halaman 66 itu paling tidak itu bisa kita lihat Pink itu siapa gitu ya. Iya ya. Ya. ini yang menarik, ini yang menjadi epicentrum sebenarnya. Epicentrum. Siapa sih Pink itu? tapi kalau kita baca ini buku, mungkin nanti ada beberapa catatan ya. Ke epicentrum sendiri itu kan 2 ya. Tapi di Amor Fati itu Anda bisa menemukan gambaran Pink yang lebih dalam. Di epicentrum itu hanya potongan-potongan. Saya bacakan di epicentrum 2 itu ya. Sebuah persembahan untuk gadis kecil. Di epicentrum 2 itu halaman 67 ya, 67. Perempuan Pink bukanlah wanita yang datang dengan senyum lembut atau kata-kata manis. Ia penuh kontradiksi, tertawa di balik kesedihan, berbicara tentang keindahan sambil menatap kehampaan. Aku mengenalnya di sebuah kedai kecil di sudut kota, membaca buku Franz Kafka dengan kertas-kertas penuh catatan di sampulnya. Bapak bayangkan itu betapa puitisnya itu. Itu bisa jadi quote. Saya hanya punya satu, Ya, punya Franz Kafka itu, Kak. Dan ini gadis Pink luar biasa itu kalau dia punya dan baca di kedai kopi. Saya cuma bukunya satu. Itu ketika menulis itu betul nggak ada perempuan yang sedang membaca Franz Kafka di kedai itu? Bapak ini ini sastra bukan riset sosiologis itu. Itu untuk menandai apakah buku ini realisme atau surrealisme. Oh, Ya, gitu. ya. Bapak ini serius sekali pertanyaannya. Saya harus mengapresiasi Kakanda Amin yang sudah capek-capek menulis buku Epicentrum. Itu Oke, sebenarnya itu tadi bukan, Kak. Ini kan karya sastra. Jadi karya sastra ketika
realitasnya diungkapkan secara plong, secara jujur, maka itu tidak renyah untuk dibaca, Ya. tidak apa ya, tidak hidup lah begitu. Makanya kekuatannya sastra di situ sebenarnya, Ya. kekuatannya sastra untuk bagaimana kemudian orang memperkenal dengan Kafka, misalnya bukunya. Ya. Oh dia tertarik bagaimana sih bukunya, di situ. Jadi awalnya saya sih ingin menamai ini sebuah esai karena beberapa kutipan-kutipan teori di dalamnya, dan itu bagi saya setidaknya orang yang membaca ini termotivasi untuk membaca teori yang saya maksudkan. Oh siapa sih misalnya misalnya Albert Camus dan sebagainya. Akhirnya dia perasaan dengan itu. Akhirnya dia suka membaca. Gitu. Itu. Ini kemampuan mengabstraksi realitas. Jadi saya duga ini memang ada di kedai kopi, Malik duduk di situ lagi minum kopi, terus juga ada beberapa gadis-gadis di situ yang ikut minum kopi, bahwa mereka tidak membaca, tidak memegang buku Kafka gitu kan. Tapi seorang yang punya kemampuan imajinasi yang bagus itu selalu bisa mengabstraksi itu realitas gitu. Nah, inilah penulis kita, ya. Dia mengabstraksi itu realitas. Ngeri kalau seperti ini. Itu tadi ya, jadi memasukkan penulis, nama penulis, judul buku dan seterusnya, itu semangatnya adalah semangat untuk menyebarkan literasi itu ya.